warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back my channel. Alhamdulillah pada kesempatan ini aku pengen sedikit share lagi pengalaman pribadi aku tentang gimana sih caranya ngajarin si kecil buat toilet training dengan cepat ya. Anakku alhamdulillah 20 bulan sudah bisa lepas pampers. Nah, bunda-bunda pengen tahu gimana caranya? Simak terus videonya sampai selesai. Jangan lupa bantu subscribe, like, komen, dan share ya. Banyak yang nanya, Bu, gimana sih tanda-tanda atau kode-kode kalau si kecil itu sudah siap untuk toilet training? Nah, bunda-bunda pasti banyak yang nanya itu ya. Jadi gini, tanda-tanda atau kode bahwa si kecil itu siap untuk diajarkan toilet training itu ketika dia sudah bisa melafalkan kata yang menandakan ini tuh BAB atau BAK. Nah, ini tuh pipis atau pup. Ya, walaupun ucapannya belum jelas, tapi kita paham dia itu sudah bisa mengutarakan, misalnya mengucapkan kata pup gitu loh ya. Jadi pada saat kita tahu bahwa si kecil sudah bisa melafalkan itu ya, nah itu tandanya, itu waktunya yang tepat kita mulai belajar toilet training. Tapi biasanya sih rata-rata ibu itu sudah tahu, tapi belum 2 tahun nanti aja deh. Nah, gara-gara kata nanti aja deh itu jadi lama lagi. Padahal si kecil itu sebenarnya kalau diajarkan itu sudah siap ya. Banyak juga kasus yang gara-gara bundanya mengulur-ulur waktu untuk mengajarkan si kecil pakai pampers. Ada yang sampai 3-4 tahun juga dia pasti pakai pampers. Bayangin dong budget buat pampersnya itu harus gimana. Nah, kalau kita semangat, kita konsisten, kita sabar ya, berarti kan alhamdulillah tuh pasti budget untuk pampers itu kan pasti jadi hilang ya. Budget buat pampers itu jadi aman untuk uang belanjanya. Oke, setelah kode itu, setelah kode yang diucapkan si kecil, kalau dia itu sudah tahu mana pup, mana BAK, langkah selanjutnya adalah kita sounding sesering mungkin. Kita ajak si kecil ngobrol, ajak si kecil diskusi. Intinya ibaratnya si kecil yang belum 2 tahun itu kita ibaratnya kayak teman curhat aja gitu. Kita ajak ngobrol, bilang, "Dek, ini tuh pampers ini bukan tempat buat pipis sama pup ya. Kalau pup nanti harus di WC gitu. Kayak mama sama papa sama kakak-kakak kan kalau misalnya pipis atau pup kan di WC." Pokoknya apapun itu yang menjelaskan bahwa pup itu di WC atau toilet, kalau pipis juga begitu. Jadi lama-lama karena disonding ya, jadi si kecil itu pasti lama-lama mengerti walaupun dia belum bisa membalas obrolan kita ya. Oke, sudah 2 hal yang kita bahas yaitu sinyal dari si kecil ya, yang kedua soundingnya harus sesering mungkin, yang ketiga coba deh sekali-kali, bukan sekali-kali sih, coba deh bunda mulai lepasin pampersnya. Misalnya hari ini pengen coba nih ya, coba deh. Karena dari lepas pampers itu bisa belajar rasanya ini nggak pakai pampers sama pakai pampers, bedanya apa. Nah, dari situ si kecil belajar dulu itu aja. Oh, rasanya mungkin lebih nyaman nggak pakai pampers ya ternyata gitu. Jadi kita setelah disonding, kedua mengajarkan si kecil membedakan rasanya pakai pampers dan tidak. Setelah itu pastikan ada keteteran namanya ngompol ya. Ya namanya juga belajar, bunda harus sabar-sabar, mau pup di mana aja, mau pipis di mana aja. Gak apa-apa. Proses belajar selanjutnya setelah si kecil bisa membedakan rasanya pakai pampers dan tidak pakai pampers, poin selanjutnya adalah belajar dari kesalahan dia. Dia kan pasti pipis atau pup ya. Nah, setelah pipis atau pup, nah bunda menjelaskan, bunda ngasih tahu, Dek, ini tuh kotor, ini tuh jijik gitu loh ya. Jadi adik itu nggak boleh pipis di sini, harus pipisnya di kamar mandi ya. Adik harus bilang. Intinya terus ucapan begitu, menjelaskan bahwa kalau pipis dan pup itu kotor, nggak boleh di mana saja. Ya, kalau kita terus menjelaskan itu, insya Allah si kecil pasti paham. Oke, semangat bunda. Terus setelah tahap belajar dari kesalahannya, ngapain lagi kita? Kita harus ngajak si kecil ke kamar mandi walaupun dia belum pengen pup atau pipis. Contohnya misalnya sudah 2 jam nih, si kecil belum ada, biasanya belum pipis ya. Bunda ajakin si kecil pipis ke kamar mandi. Adek, kita pipis yuk. Ada yang udah waktunya pipis, ayo kita pipis gitu. Jadi walaupun dia belum ngompol ya, tapi kita harus sering-sering ingatkan dia untuk pipis, tanyakan dia pengen pup atau tidak, intinya begitu. Hal-hal yang setelah dia belajar dari kesalahan ya, lalu kita usahakan agar dia tidak melakukan kesalahan itu lagi. Intinya dengan kita mengajaknya si kecil sering ke kamar mandi, sering mengingatkan dia mau pup atau tidak ya. Setelah itu nanti si kecil lama-lama belajar, oh begini loh caranya mengeluarkan air pipis, rasanya mengeluarkan air pipis ya, rasanya menahan pipis.
si kecil pasti akan belajar sedikit demi sedikit. Poin selanjutnya setelah mengajak si kecil ke kamar mandi walaupun tidak ingin pipis atau pup ya, selanjutnya adalah mengajaknya lagi ketika akan tidur dan setelah tidur. Kalau udah kita melakukan tahap-tahap itu ya lancar, biasanya sehari 2 hari juga udah lancar, nanti kesananya lancar deh. Nah, percaya nggak kalau setelah kita melakukan beberapa hari, pasti kedepannya si kecil pasti akan bilang kalau mau ke toilet. Bunda pengen pup, bunda pengen pipis, pasti dia bilang. Nah, jika sudah beberapa hari dilakukan ya, kita mau ngetes nih, ini si kecil beneran udah lolos toilet training atau belum ya. Nah, kita ajak si kecil untuk bermain di luar, intinya jalan-jalan ya, kalau boleh lah seharian atau berapa jam gitu ya, tanpa menggunakan pampers ya. Oke, kalau misalnya ternyata di luar rumah pun dia sudah bisa mengutarakan kalau dia pengen pup atau pipis, berarti memang sudah lolos toilet training. Bunda-bunda hebat, yang pasti kunci utamanya itu adalah kita itu ada niat dulu loh, ada niat. Kita punya niat pengen ngajarin si kecil toilet training dengan cepat. Yang kedua, konsistennya ya, nggak boleh nyerah, nggak boleh ribet, males. Ya udah, kalau misalnya orang tuanya gak mau ribet, gak mau males, ya udah anaknya juga nanti susah untuk lepas pamper. Yang pasti perkembangan tiap anak itu beda-beda, nggak boleh disamakan. Ada yang 1-2 hari sudah lepas, ada yang butuh seminggu, karena proses belajar tiap anak itu beda-beda ya. Jadi jangan 1-2 hari membandingkan dengan anak tetangga yang lebih cepat belajar toilet trainingnya, terus kita merasa kecewa dengan anak kita. Oh, tidak bisa, karena tiap anak beda-beda. Oke bunda, hanya itu yang bisa aku share, semoga bermanfaat. Ayo semangat, kita mengajarkan toilet training sedini mungkin kepada si kecil ya. Terima kasih sudah menonton, jangan lupa bantu like, comment, subscribe, dan share ya. Semoga channel ini semakin berkembang dan semakin bermanfaat untuk teman-teman semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, bye.